Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengabdian masyarakat yang saya lakukan sesuai dengan bidang keilmuan yang saya pelajari, yaitu teknik konstruksi perkapalan, sehingga pengabdian masyarakat ini dilakukan di wilayah Kampung Nelayan Sendang Biru, Malang, Jawa Timur. Laporan pengabdian masyarakat ini berjudul Sosialisasi Keselamatan Pelayaran dan Sertifikasi SKK atau Surat Keterangan Kecakapan 30 atau 60 mil bagi nelayan tradisional Sendang Biru, Malang. Penyusun pengabdian masyarakat ini oleh pengusulnya yaitu saya sendiri, Yulia Ayunastiti, kemudian dibantu oleh rekan saya, Bapak Ali Yusa, dan mahasiswa Teknik Konstruksi Perkapalan Universitas Muhammadiyah, yaitu Ahmad Al-Fikri Amirullah dan Muhammad Angga Al-Farizi. Latar belakang dibuatnya pengabdian ini adalah yang pertama mengenai adanya potensi wilayah perairan di Jawa Timur, khususnya potensi perikanan tangkap, kemudian tingginya angka kecelakaan nelayan penangkap ikan di laut, kemudian juga dibutuhkannya sertifikasi kelayakan laut agar nelayan-nelayan itu diperkenankan untuk melakukan pelayaran sesuai daerahnya dan sesuai dengan jangkauan yang dapat dijangkau terjauh oleh perahu masing-masing nelayan. Sedangkan metodologi penelitian yang digunakan pada pengabdian masyarakat ini adalah dengan yang pertama melakukan survei lokasi pengabdian di kawasan Sendang Biru, Malang Selatan, kemudian melakukan pendataan jumlah nelayan berdasarkan tipikal nelayannya dan hasil tangkapannya. Yang ketiga adalah mendata ukuran perahu nelayan beserta kelengkapan peralatan pelayarannya. Adapun jadwal dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dimulai dari tanggal 1 sampai 5 Maret 2021 dengan kegiatan yang pertama adalah pengumpulan data kelompok nelayan Sendang Biru yang dilakukan oleh Dinas KKP atau Kelautan dan Perikanan Pondok Dadap Sendang Biru, yang kemudian diinfokan ke KSOP Tanjung Perak yang mewakili sebagai Dishub untuk mengeluarkan surat layak laut. Kemudian pada tanggal 29 sampai 30 Maret dilakukan briefing dan survei oleh mahasiswa Teknik Perkapalan UMG ke lokasi yaitu Sendang Biru, Malang. Dan pada tanggal 6 sampai 8 April 2021 kegiatan seminar dan pelatihan ini dilakukan di Gedung UPT P2 SKP Pondok Dadap Sendang Biru, Malang. Pada tanggal 27 April 2021 dilakukan pembuatan sertifikat oleh praktisi terkait yaitu Universitas Muhammadiyah Gresik dan KSOP Tanjung Perak untuk mengeluarkan sertifikat SKK 30 atau 60 mil. Dan pada tanggal 24 sampai 25 April dilakukan pembuatan laporan oleh pemangku acara atau pelaksana yaitu di sini UMG baik ke universitas dan ke KSOP Tanjung Perak. Mengenai materi yang disajikan dalam sosialisasi keselamatan pelayaran ini antara lain yang pertama adalah penjelasan peraturan mengenai surat izin berlayar atau buku pelaut yang akan dijelaskan oleh KSOP Kesyahbandaran Tanjung Perak dan Dishub dari daerah masing-masing, yaitu untuk kegiatan kali ini adalah Kadishub Malang. Kemudian yang kedua adalah materi mengenai perlengkapan kapal oleh praktisi dari Universitas Muhammadiyah Gresik, dan juga yang ketiga adalah prosedur penyelamatan darurat yang dapat dilakukan di laut oleh pihak Kesyahbandaran. Adapun perlengkapan kapal
yang harus dipahami oleh nelayan antara lain adalah di kapal terdapat penggerak utama atau main engine, kemudian sistem propulsi, adanya perlengkapan tambat, contohnya seperti jangkar, kemudian ada perlengkapan labuh, contohnya ada windlass, dan juga tali tampar, kemudian adanya alat bongkar muat, ada juga alat perlengkapan keselamatan yang harus dipenuhi di dalam kapal. Dan ada pun beberapa prosedur keselamatan yang dijelaskan kepada nelayan adalah cara penggunaan lifebuoy dan juga bagaimana cara menggunakan fire extinguisher. Dalam hal ini, cara menggunakan kedua hal ini disesuaikan dengan kondisi darurat yang dialami. Selama kegiatan dilangsungkan di Sendang Biru, nelayan terlihat cukup antusias dalam mengikuti dan juga mereka memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan mengenai kondisi yang sering mereka hadapi di laut. Dan juga hampir separuh dari nelayan sudah memahami bagaimana cara atau prosedur keselamatan yang baik dan benar. Kami mengetahui hal ini dengan cara praktek ketika dilakukannya pelatihan ini di Sendang Biru. Adapun beberapa kesimpulan yang dapat ditarik setelah kegiatan ini dilakukan adalah kegiatan ini mendapatkan respon positif dari warga yang terlihat dari antusiasme, pertanyaan, dan ide-ide yang dikemukakan. Seperti juga ditemukannya cukup lengkapnya fasilitas keselamatan yang disediakan. Karena sudah banyak nelayan yang memahami pentingnya life jacket dan juga pelampung ketika pelayaran dilakukan. Kemudian kesimpulan kedua yang dapat kami temukan adalah nelayan tradisional juga mulai mengenal yang namanya peralatan navigasi untuk memudahkan mencari rute berangkat dan pulang melaut, serta beberapa nelayan juga sudah melengkapi kapalnya dengan radar pendeteksi keberadaan koloni ikan, sehingga hasil tangkapan menjadi lebih optimal. Dan dengan diadakannya kegiatan ini, nelayan tradisional akan mendapatkan sertifikat SKK 30 atau 60 mil dari Dinas Perhubungan sebagai surat izin melaut bagi nelayan tradisional. Adapun saran yang diberikan agar menjadikan pengembangan yang lebih baik ke depannya adalah yaitu masyarakat diharapkan dapat terus membudayakan bekerja sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur yang tepat sehingga meminimalkan dampak kecelakaan transportasi laut dan kecelakaan perahu nelayan. Selain itu, dalam edukasi akan dilakukan edukasi juga bagaimana nelayan dapat menentukan waktu terbaik untuk melaut. Nah, dalam pengabdian ini juga ditemukan kendala teknologi bongkar muat pelabuhan yang masih tradisional, yaitu menggunakan angkut panggul atau pikul manual oleh nelayan. Sedangkan harapan dari nelayan sendiri, fasilitas pelabuhan perikanan tangkap ini diperbaiki sehingga bongkar muat juga lebih mudah untuk nelayan dan juga lebih efisien. Apabila yang dikejar adalah memang hasil tangkapan, jadi ketika hasil tangkapannya itu banyak, bagaimana proses bongkar muat ini dapat terjadi dengan baik dan aman, yaitu tanpa adanya insiden kapal perahu terbalik, dan lain-lain. Kemudian saran ketiga yaitu masih tidak diperkenankan juga nelayan tradisional untuk menggunakan fasilitas radio. Hal ini mengikuti aturan Dishub. Sedangkan radio sendiri sebetulnya merupakan alat komunikasi keselamatan bagi seluruh pelayaran atau pelaut yang ada di Indonesia, sehingga harusnya ditemukan metode komunikasi yang tepat. Seperti apa seharusnya komunikasi yang baik untuk menunjang keselamatan ini. Tentunya hal ini harus dilakukan dan disosialisasikan oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi, dan juga Kementerian Perikanan. Demikian penyusunan dari laporan pengabdian masyarakat kami. Berikut ini adalah beberapa rincian daftar pustaka yang menjadi
bahan acuan kami melakukan kegiatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan jika ada pertanyaan silahkan disampaikan melalui kotak suara yang disediakan atau narahubung akun kami. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.